Nah, ini yang pertama nih. Dekati Allah. Karena kenapa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang jauh dari Allah, maka Allah sempitkan kehidupannya walaupun dalam kelaparan harta, walaupun tidak di tengah-tengah jabatan yang tinggi. Allah sempitkan, Allah susahkan. Iya, coba lihat Pak. Umar bin Khattab, ahli ibadah. Suatu ketika Umar bin Khattab terlambat datang ke masjid. Terlambat, itu pun hanya terlambat, bukan berarti dia tidak sholat berjamaah. Saat dia terlambat datang ke masjid, orang sudah selesai takbir awal baru tiba. Umar menyesal karena terlambat tidak dapat takbiratul ula di dalam salat. Karena kenapa? Terlambat pulang dari kebunnya. Apa kata Umar? Seluruh kebun kurmaku saya wakafkan untuk umat Islam. Kalau sementara cuci mobil tiba-tiba terlambat sholat, ya berani gak bilang mobilku sedekahkan saja sama Pak Ustaz? Kayak ini Pak. Ya, jemaah dimuliakan Allah. Umar bin Khattab hanya terlambat takbiratul ula saja. Takbir awal menyesal, padahal dia mengurus kebun kurma yang 1000 hektar itu. Coba jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang gak ada kebun kurma, gak ada harta apa-apa yang terlalu mewah untuk dibanggakan jemaah. Tapi kita susah untuk hadir salat berjamaah. Maka Allah berikan kesusahan kepada kita. Allah sempitkan hidup kita. Umar tidak pernah terlambat salat berjamaah. Ditanya oleh sahabat, Umar, bagaimana pekerjaan dunia hari ini? Dia katakan, alhamdulillah, padahal di kebunnya belum dikerja apa-apa. Ditanya, bagaimana ibadah hari ini Umar? Dia bilang, astagfirullah, ibadah saya masih kurang, sangat kurang. Padahal baru selesai melaksanakan sholat. Kalau umat sekarang ditanya, bagaimana bisnis? Kurang. Padahal pembeli dari tadi diambil, ditipu juga orang. Bagaimana jualan? Dodong. Itu bahasa Cina. Dodong ini bisnis. Padahal banyak yang laku. Kalau ditanya bagaimana sholatnya? Alhamdulillah, luar biasa sholat ini. Padahal belum sholat duhur dari tadi, sudah mau masuk waktu asar. Coba Pak, duduk di toko, ditanya bagaimana sholatnya Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, saya sholat. Dari tadi belum sholat, alhamdulillah kalau ditanya. Tapi kalau ditanya bagaimana bisnisnya, aduh dodong. Kalau perkara dunia dodong terus. Kalau perkara akhirat, alhamdulillah. Sahabat tidak Pak, ditanya perkara akhirat, dodong. Ditanya perkara dunia, alhamdulillah, walau belum selesai pekerjaan dunianya. Ini ciri orang yang syukur. Makanya Allah sempitkan, karena selalu merasa dodong, selalu merasa kurang. Nah, jemaah dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, kunci kebahagiaan, kunci keselamatan, kunci kenikmatan, husnuzan ilallah, berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Apapun yang menimpa kita, perbaiki prasangka kita kepada Allah. Ya, mau dapat nikmat, mau dapat susah, prasangka baik kepada Allah. Allahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu apa yang tidak kita ketahui. Makanya kerja kita husnuzan kepada Allah. Sama aja dengan hikayat, ada gadis cantik, masih sangat perawat, muda, doa, ya Allah, karuniakan saya suami, ya Allah, suami yang saleh, kaya raya, ganteng, putih, umurnya 17 tahun. Doanya detail sekali. Berapa lama berdoa? Kurang lebih 15 tahun berdoa. Ya Allah, berikan saya suami kaya, ganteng, putih kulitnya, umurnya 17 tahun. Luar biasa doanya ini perempuan ini.
Ternyata lebih 15 tahun baru diijabah doanya. Datang orang melamar, ternyata umurnya 75 tahun. Umurnya 75 tahun. Ya Allah, saya ini minta 17 tahun. Apa tidak salah ini ya Allah? Salah dengar ini Allah ini. Mintanya 17 tahun, datanya 75 tahun. Berpikir sang gadis ini, ya Allah, tawakal lagi. Kalau memang 75 tahun yang terbaik, saya ikhlas ya Allah. Saya tidak punya apa-apa ya Allah. Dunia ini sementara saja ya Allah. Walaupun kulitnya keriput, tapi kalau saya hias dengan senyuman akan cantik juga saya lihat. Wah, pokoknya syukur judulnya. Apa yang terjadi? Dilamar oleh seorang kakek-kakek umur 75 tahun, dikasih uang panai. Kalau orang Bugis uang panainya itu kalau umur 75 tahun itu minimal 1 miliar itu. Tapi kalau ini tidak, uang panainya pun sedikit. Setelah dilamar, undangan terbagi, ya, terbagi semua sudah terbagi, keluarga-keluarga sudah dipanggil, hari hanya sudah tiba. Ternyata dia mau dikawinkan. Sang gadis berdoa lagi, ya Allah, ternyata Engkaulah yang terbaik memberikan jodoh kepada manusia. Saya ikhlas ya Allah. Kalau ku tatap wajahnya memang sudah sangat tua ya Allah. Tetapi harus saya yakin kepada ya Allah bahwa segala dari Engkau itulah yang terbaik. Tiba-tiba jemaah dimuliakan Allah, orang tua ini langsung jantungan, meninggal dunia. Setelah orang tua ini jantungan meninggal dunia, dia punya anak ini orang tua. Anaknya putih, ganteng, soleh, kaya, umurnya baru 17 tahun. Inilah yang menggantikan bapaknya. Wah, jadi gadis tadi ternyata betul dapat gadis 17 tahun. Apa maknanya jemaah dimuliakan Allah? Dalam kehidupan kita, setiap kita berdoa kadang-kadang diselingi dengan ujian di pertengahan. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 2, hasiban nasu ayyasraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, adakah manusia dibiarkan mengucapkan amanah, saya beriman, saya yakin kamulah yang terbaik Allah, apa yang kau berikan itulah yang terbaik Allah. Ya, kalau kita telah berdoa seperti itu, apakah orang yang mengaku seperti itu wahum la yuftanun tidak diuji oleh Allah? Mereka pasti akan saya uji sebelum itu. Makanya Nabi dalam berjuang diuji lempar batu. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum banyak kelaparan dalam berjihad. Begitulah dalam kehidupan kita. Setelah kita berdoa, seakan-akan doa tidak diterima. Ternyata Allah punya rencana jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan. Doa dimakbul, tapi harus diuji dulu. Orang tua dulu yang datang. Tapi orang tua ini kan sudah ditentukan ajalnya. Ajalnya nanti di hari baru meninggalkan. Tapi ada anak 17 tahun siap menggantikan ayahnya. Begitulah Allah menyusun skenario kehidupan manusia.